Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang nih buat para audiensnya Nextpod. Kembali lagi kita di acara Nextpod Simpati di episode 2, di mana Nextpod Simpati ini sudah diinisiasi oleh Bapak Kepala di episode sebelumnya, dan kita bertemu lagi di episode ini dengan guest star yang berbeda tentunya ya. Kita akan menampilkan topik yang cukup hangat diperbincangkan di semua wilayah saya rasa. Tapi ada yang berbeda di hari ini selain gestarnya. Tentu saja saya bersama co-host yang baru. Kalau episode kemarin mungkin kalian melihat ada yang hitam manis. Nah, kalau di sini ada yang gemoy-gemoy ya. Selamat siang, ada Obit. Halo Bit, say hi dulu dong. Hai. Hai doang gitu ya, setelah prolognya agak panjang, tapi cuman hai doang, nggak apa-apa ya. Kita kembali lagi nih Bit di acara Nextpod Simpati, Nextpod Podcast, silaturahmi melalui perangkat teknologi informasi. Sempat ngeblank nih ya. Jangan lupa subrek katanya ya. Subrek ya. Benar. Komentar kalian itu sangat dinantikan oleh kita ya Bit ya. Karena komentar kalian tuh dibaca loh sama kita. Siapa tahu ada masukan-masukan atau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari orang tua siswa di sana yang mungkin tidak sempat ke sekolah pengen menanyakan itu, bisa nanyain di kolom komentar begitu ya. Nah, di siang hari ini nih Bit agak spesial karena kita membahas topik yang cukup panas, bahkan ini menjadi perbincangan hangat dan menjadi permasalahan dunia. Kenapa bisa begitu? Karena ini ternyata tidak terjadi hanya di Indonesia ya, kita bicara dunia loh ya, di berbagai negara ini terjadi juga. Kita persempit lagi, kita perkecil lagi wilayahnya, khusus di daerah kita di Kuningan ini juga sempat menjadi buah bibir, di mana ini pernah dan sempat terjadi dan cukup ini ya beritanya panas gitu ya. Bahkan ada program khusus untuk membahas tentang masalah ini. Nah, kira-kira masalahnya apa? Kita mau lihat dulu nih, ada salah satu video. Memang ini bukan terjadi di kota kita, Bit, bukan di Kuningan. Kejadiannya cukup viral. Nanti kalian mungkin sudah ada yang tahu kejadiannya di mana. Kita tampilin dulu ini. Ini dia videonya. Kita lihat berita lain ya saudara, lagi-lagi tentang perundungan siswa. Seorang siswa SMP jadi sasaran perundungan seorang teman yang disaksikan siswa lainnya yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku perundungan pun nyaris dihakimi warga saat hendak ditangkap polisi. Aksi brutal ini terpaksa kami samarkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Selama 4 menit lebih, video yang viral di media sosial ini menunjukkan adegan kekerasan yang dilakukan seorang siswa SMP terhadap satu korban. Sementara teman-teman lain hanya menyaksikan kejadian itu dan tidak melerainya. Peristiwa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa kemarin ini pun langsung direspon polisi. Pelaku ditangkap pada Rabu dini hari dengan pengawalan ketat. Pasalnya warga yang emosi hendak menghakimi pelaku. Namun ia berhasil digiring ke Mapolresta Cilacap. Jadi permasalahannya ini saling ada salah satu siswa yang tidak menjadi bagian kelompok tersebut mengaku yang bersangkutan sebagai anggota kelompok tersebut, sehingga yang kita amankan ini adalah ketuanya sekaligus dia operator dalam kelompok tersebut. Dia mengaku bahwasanya dia adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah siswa lain yang turut serta dalam aksi itu. Polisi mengimbau agar warga tetap tenang dan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak mereka. Bayu Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Oke, itu dia Bit videonya ya, cukup miris ya Bit ya. Obit tahu kan kasus ini? Ya, tahu. Tahu banget ya? Tahu banget banget ya. banget. Dan ini tuh Obit usia berapa? 14 tahun. 14 tahun, dan kejadian ini tuh ternyata pelakunya usia 15 tahun. Dan korbannya adalah seusia Obit, 14 tahun. Dengan motifnya, ya motif anak-anak banget lah gitu ya. Nanti kalian bisa cari ya, benar ya, bisa cari di internet begitu ya. Nah, dari kasus atau dari video yang tadi kita lihat, itu sangat
beriringan dengan topik kita pada siang hari ini, kita akan bahas langsung dengan guest star kita atau bintang tamu kita, narasumber kita pada siang hari ini. Kita akan bahas tentang kasus bullying. Ya, ini kasus yang cukup hangat dan panas dibicarakan. Kita juga akan mengupas dari segi kebekaannya seperti apa, terus peran aktifnya, tindakan preventifnya seperti apa, dan masih banyak lagi ya. Kita sambut dulu, tapi sebelumnya selamat siang Pak Daryono, ada di samping kita. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ya, selamat berjumpa dengan saya secara pribadi di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya tuh pengagum beliau loh, karena beliau luar biasa, Amin. multi talented sekali. Benar ya? Benar. Valid ya, multi talented sekali. Multi talenta atau multiguna ya? Ya benar ya, paket komplit gitu ya. Amin, makasih. Oke, siap-siap Pak. Nih tadi ada video Pak tentang kasus bullying lah intinya begitu. Bahkan kita juga melihat ada di data statistik menunjukkan data statistik ini dikeluarkan tahun ini 2023 yang mengagetkan dan mengejutkan adalah jumlah persentase yang paling tinggi terjadi kasus bullying itu di SD dan SMP Pak. Begitu ya, Bit ya? Ya. Itu luar biasa mengejutkan. SD dan SMP justru menurut data statistik itu lebih tinggi terjadinya kasus bullying di Indonesia sebetulnya ya. Cakupannya di Indonesia, bukan di Kuningan aja begitu ya. Iya, benar. Nah ini Bit, tanyain dulu nih Bit. Yang pertama ini buat Bapak, apa nih yang mau ditanyain? Kalau bullying itu jenis perundungannya seperti apa aja Pak? Ya, terima kasih buat Ebit ya, bukan Ebit GAD tentunya. Kemudian juga host kita yang luar biasa, ada Neng Galuh ya. Mohon maaf sebelum melangkah ke lebih jauh terkait dengan kasus yang pokok ya, barangkali Bapak di sini bukan berdiri tapi duduk. Tentunya fungsi Bapak di sini adalah seorang guru BK ya, seorang guru BK, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengertian daripada BK adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang guru terhadap seorang siswanya sehingga potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dapat berkembang secara optimal. Nah, salah satunya diantaranya adalah yang terkait tadi dengan bullying, di mana bullying ataupun perundungan ya. Sebelum kita melangkah dengan hal-hal yang lain, mari kita tinjau dulu pengertian bullying itu apa ya. Kalau kita kadang kita mendengar, melihat bullying, padahal kita tanya bullying apa itu, dia bilang nggak tahu. Makanya kita gali dulu permasalahan atau pengertian dari bullying. Yang disebut bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang negatif yang bisa menyasar baik itu anak maupun dewasa ya. Secara etimologi barangkali asal usul kata bullying ini mengandung pengertian bullying itu adalah penggertak, untuk merenggertak dari seseorang yang suka mengganggu kaum yang lemah. Tentunya mereka punya prinsip bahwa dia adalah lebih kuat gitu ya. Makanya dia bermaksud untuk menggertak. Nah, secara bahasa Indonesia kita kenal bahwa yang disebut bullying itu adalah penindasan. Nah, yang disebut penindasan ini merupakan segala bentuk penindasan, kekerasan yang dilakukan secara sengaja baik dari perorangan, antar perorangan ataupun antar kelompok yang dilakukan secara terus-menerus. Itu barangkali pengertian singkat tentang bullying. Nah, lebih jelas lagi kalau kita lihat bahwa jenis-jenis bullying itu yang terjadi di sekolah, kita harus tahu bahwa bullying itu banyak jenisnya. Di antaranya bullying secara fisik ya, yang bertujuan untuk menyakiti yang dibully, baik itu dengan menempeleng, mencakar, mencubit dan lain-lain. Itu sudah termasuk kategori
bullying, apalagi sampai menggigit, mencakar, menendang. Nah itu barangkali yang disebut dengan bullying secara fisik yang akibatnya akan menimbulkan hal yang berbahaya. Karena fisik mungkin saja ke daerah-daerah yang katakanlah rawan ya, seperti kepala dan lain-lain, ini akan menimbulkan luka parah. Itu makanya bullying yang fisik ini sangat disebut cukup khawatir lah, cukup khawatir. Kemudian yang kedua jenis prejudika. Nah ini bullying ini merupakan perundungan terhadap ras, ya, terhadap ras atau golongan tertentu. Biasanya pelaku akan melakukan dengan mengejek korban, mengejek korban dari ras tersebut, mungkin dari bentuk tubuhnya seperti apa, mungkin yang disebut ras di Indonesia kan jelas banyak ya, suku itu. Nah, mungkin dari hal-hal yang lainnya itu yang kaitannya dengan prejudika bullying. Nah kemudian yang berikutnya bullying yang kaitannya secara finansial. Biasanya bullying yang kaitannya finansial kalau di kita kerennya itu dengan malak, pemalakan ya. Kita kerap terjadi di kita ya, adanya pemalakan ya gitu, dilakukannya oleh anak-anak yang merasa kuat, yang memiliki kelas lebih tinggi, mungkin saja kelas 9 mengadakan bullying atau pemalakan terhadap kelas 8, kelas 8 terhadap kelas 7. Itu biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian bullying yang berikutnya yaitu bullying yang jenis siber. Ini yang kaitannya berbahaya. Kalau siber itu hanya menggunakan dengan HP-nya, dengan sidik jarinya ya. Dengan sidik jarinya, dengan kekuatan internet, ini berbahaya. Biasanya bahkan bullying yang fisik juga biasanya diawalinya dari jenis siber. Jenis siber saling ketika saling ancam dalam WA, media sosial, akhirnya ketemuan di anu, akhirnya terjadilah tawuran. Itulah yang disebut dengan jenis siber. Bahkan berita-berita sekarang kan yang lagi marak itu tentang hoax ya. Hoax atau berita yang tidak benar. Itu kan orang yang dijadikan sasaran hoax mungkin merasa tidak terima, akhirnya saling ancam, dan itulah terjadi bullying secara fisik, mungkin diawali dari secara siber. Kemudian yang berikutnya bullying secara verbal. Kalau verbal itu kan perkataan, mengejek ya. Kita saja sering melihat di lingkungan kita, bahkan saya secara pribadi juga ketika lewat ada anak-anak itu bullying yang tanpa mereka sadari. Kalau melihat anaknya pendek, secara tidak langsung dia membuli, padahal heureuy gitu ya. Kelihat anak pendek suka dipanggil, pendek, kadieu. Itu kan salah satunya. Ataupun misalnya ada teman yang wajahnya, mohon maaf, wajahnya agak sedikit hitam manis, ya, sudah suka dipanggilnya, maghrib sini maghrib. Gitu. Secara tidak sadar mereka heureuy, padahal itu sudah termasuk kategori bullying secara verbal ya. Yang tentu si korban itu merasa sakit hati gitu. Apalagi yang lebih banyak lagi suka di kelas manggil nama-nama orang tua mereka, itu sering banget tuh. Nama orang tua, apalagi mengejek dengan keadaan tubuh. Nah, itu yang sudah termasuk dengan perundungan secara verbal. Itu barangkali sepintas tentang jenis-jenis perundungan atau bullying yang ada di sekolah. Oke. Makasih. Ternyata banyak banget ya jenisnya ya. Banyak banget ternyata. Yang kita anggap biasa ternyata itu sekarang sudah masuk ke dalam kategori bullying, begitu ya Pak ya. Wah, luar biasa ya. Semoga kita terjauh sih dari itu ya. Amin. Nah Pak, kalau tadi itu jenis-jenis perundungan, itu sebetulnya penyebab utamanya apa sih Pak? Orang bisa melakukan perundungan. Terus
kenapa kadang-kadang kalau dengar berita kita sedikit greget gitu ya, kenapa nggak ngelawan aja sih gitu ya. Dan sebagai korban kenapa kita tidak bisa melawan? Apa sih Pak yang terjadi? Baik itu yang menjadi pelaku dan dari sudut pandang korban tuh seperti apa? Menurut kebekaan gimana tuh Pak? Ya, betul sekali seperti tadi yang Bapak sampaikan, mengapa dia tiba-tiba ingin melakukan bullying. Ya, awalnya dia mulai ingin menampakkan keberaniannya bahwa saya itu lebih dari yang lain. Saya ini kuat gitu ya. Saya ini kuat. Ingin orang lain itu tunduk pada saya. Mungkin hanya seperti itu ya. Awal dari bullying tersebut. Itu barangkali awalnya. Kemudian yang tadi apa lagi? Kalau dari korban, sisi korbannya, sudut pandang korban, apakah tidak mungkin dia melakukan perlawanan, Pak? Oh iya, betul sekali. Karena itu dia. Biasanya yang dibulinya anak-anak atau orang-orang yang katakanlah oleh dia itu dianggap lemah. Dianggap lemah. Dan ternyata betul sekali, mungkin kebanyakan yang tidak bisa melawan karena mereka merasa lemah, nggak berani, akhirnya nurut aja. Pernah terjadi kan, misalnya salah satu contoh, dia dibully dalam hal finansial, harus setor uang tiap hari sekian sampai dia bela-belain ngorbanin untuk ongkos pulang misalnya, gitu ya. Karena tidak ada keberanian gitu. Jadi untuk melaporkan. Dan kalau misalnya ada kenanya bagi orang yang berani, pasti melakukan perlawanan. Pasti melakukan perlawanan, tidak berani secara berhadapan, akhirnya janjian ketemu di mana dan timbul tawuran. Itu yang semacam itu. Iya, betul. Iya, memang betul ya. Jadi benar kata Bapak, biasanya yang melakukan perundungan adalah anak yang mencari validasi ya Pak ya? Iya, betul sekali. Mencari validasi bahwa dia lebih kuat, saya lebih. Iya. Aduh, ada aja. Nah, itu gimana Pak peran orang tua dan sekolah di sini? Walaupun kita tahu sebetulnya Pak, kalau ada terjadi berita nih muncul. Nah, ini ada kasus bullying, ada berantem, ada apa? Yang pertama kali ditanya itu adalah sekolahnya di mana. Padahal yang berperan tidak hanya sekolah, betul Pak? Iya. Ada peran orang tua di situ. Bagaimana peran orang tua dan upaya preventifnya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Upaya preventif atau bagaimana caranya untuk mencegah agar tidak terkena bullying, tentunya itu di banyak yang terkait ya. Selain dari anak itu sendiri, tentunya pihak sekolah, kemudian orang tua dan juga masyarakat sekitar ya. Itu harus bekerja sama untuk mencegah bullying tersebut. Di antaranya yang pertama itu kondisi anaknya juga harus bisa mencegah secara pribadi. Apa yang akan dilakukannya? Yang pertama, untuk menghindari bullying tersebut, mengembangkan budaya pertemanan secara positif. Kita harus banyak teman secara positif. Dalam bidang apa sehingga terciptalah banyak kawan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ketika si anak tersebut sudah banyak kawan, nggak mungkin ketika seseorang untuk melakukan bullying terhadap dia. Itu yang pertama bagi anak. Kemudian yang kedua, bagi anak sendiri itu harus ikut membuat dan menegakkan aturan sekolah. Sekolah punya aturan, sekolah punya tata tertib. Kalau dia mengikuti aturan tata tertib tersebut, insya Allah bullying akan terjauhi. Itu bagi anak tersebut. Nah, yang berikutnya barangkali pencegahan yang dilakukan oleh anak, itu anak juga harus ikut membantu merangkul teman-teman yang menjadi korban. Nah, ini penting, ya. Betul. Manakala dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas beliau, kelas mereka gitu ya, ada anak yang katakanlah dibully oleh temannya, makanya kita harus turut merangkul, mengerangkul, membesarkan hatinya. Itu yang bagi anaknya. Kemudian yang berikutnya harus saling mendukung antara anak satu sama yang lainnya, itu harus saling mendukung. Manakala si A ingin melakukan sesuatu dalam tanda seru, barangkali bidang positif, harus saling mendukung. Jangan sampai saya nggak senang, nggak mau ikut sama si A tuh.
Itu barangkali salah satunya. Kemudian yang terakhir bagi si anak untuk mencegah bullying itu harus lebih memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Tiap manusia, tiap anak, baik dewasa, remaja atau siapapun jenisnya, pasti ada perbedaan. Tidak mungkin sama. Baik dilihat dari kemampuan, keinginan, potensi, pasti berbeda. Nah, kita harus bisa menerima perbedaan, perbedaan masing-masing dan tidak harus memaksakan keinginan sendiri. Itu mencegah yang harus dicegah oleh dirinya secara pribadi. Kemudian pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua juga cukup banyak. Ini sebagai orang tua, mohon maaf barangkali ada di antara orang tua yang bisa membuka channel ini ya. Mohon diperhatikan untuk mencegah agar tidak terjadi bullying bagi anak-anak bapak dan ibu. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama untuk membangun komunikasi antara anak dan orang tua. Jangan sampai orang tua dan anak itu di rumah tanpa ada komunikasi. Syukur-syukur kalau anak mau sekolah suntangan, pulang sekolah, nak belajar apa? Ada PR enggak? Itu. Jadi menjalin komunikasi dengan anak itu jangan sampai lepas. Kemudian yang berikutnya memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan di rumah. Nah, di sini memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan di rumah. Bisa saja perundungan di rumah terjadi. Siapa kok? Kan di rumah keluarga hanya itu saja. Perundungan bisa terjadi dengan siapa saja. Mungkin di rumah juga antara adik dengan kakak, antara orang tua yang sifatnya keras sampai tega-teganya menempeleng anaknya. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan oleh keluarga atau orang tua, harus tetap memberikan atau mensosialisasikan terhadap anak, terhadap hak anak pada orang tua itu seperti apa. Ya. Jadi si anak itu tahu bahwa saya terhadap orang tua itu harus bagaimana. Itu harus diingatkan oleh si orang tua. Hak anak itu seperti ini. Di samping hak yang paling pokok adalah untuk belajar. Terus yang berikutnya, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. Nah, kasih nasihat buat anak. Nah, kalau ada teman kamu yang mengajak anu yang akhirnya ujung-ujungnya untuk bullying, perundungan, katakanlah tidak. Itu lebih aman bagimu. Iya, betul. Dan berikutnya barangkali menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak di sekolah dan di rumah. Nah, ini yang perlu juga, bahwa harus selaras antara pendisiplinan di rumah dan di sekolah. Kata disiplin bukan untuk merendahkan. Ya. Yang disebut kata disiplin itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan untuk merendahkan. Dan yang berikutnya, manakala ada anak, bapak dan ibu menjadikan korban perundungan atau bullying, tolong untuk segera melaporkan pada sekolah. Itu pada sekolah. Ya. Barangkali itu yang harus dilakukan oleh pihak orang tua, ya, yang harus di pihak orang tua. Kemudian yang harus dilakukan oleh sekolah, yang harus dilakukan sekolah, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada timnya ya. Untuk tim pengaduannya juga sudah ada, yang anggotanya barangkali di samping penanggung jawab kepala sekolah, kemudian guru BK, para pembina OSIS juga ada tim yang menangani pengaduannya. Kita sudah ada timnya ya Pak ya? Iya, sudah ada timnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa adanya layanan pengaduan kekerasan. Ini di sekolah alhamdulillah sudah ada timnya, dan insya Allah tim tersebut bekerja dengan penuh kerahasiaan. Kerahasiaan tetap terjaga. Tidak mungkin pihak tim, staf pribadi, guru BK juga tidak mungkin
mengutarakan kelemahan seseorang itu non rahasia lagi. Rahasia pasti terjaga. Kemudian selalu bekerja sama dan berkomunikasi aktif dengan siswa, orang tua dan guru, barangkali yang harus dilakukan sekolah seperti itu. Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa juga tetap dijaga. Bahkan kami merencanakan ke depan di kita ini untuk ada semacam deklarasi dalam sebuah baligo ya, baligo kita kasih judul Stop Bullying SMP Negeri 1 Keramat Mulia, tanda tangan oleh seluruh siswa. Itu program rencana ke depan akan seperti itu. Dan yang terakhir barangkali yang harus dilakukan oleh sekolah, tetap memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Ya, bantuannya mungkin lebih ke arah bantuan moral, bantuan moral untuk membesarkan hatinya. Iya, betul. Oke, jadi kemudian barangkali masih ada ya. Tadi kan Bapak menyampaikan untuk mencegah bullying ini bukan hanya dari yang bersangkutan saja. Yang bersangkutan jelas harus lebih kuat ya. Kemudian dukungan orang tua, sekolah, dan yang terakhir dari masyarakat. Karena si anak itu kan lebih lama tinggal bergaul di masyarakat. Maka kelompok masyarakat juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, seperti halnya mengembangkan perilaku peduli, berprinsip kepentingan terbaik bagi anak. Semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. Itu prinsip dari seorang masyarakat, bahwa anak di sekitarnya adalah anak kita. Makanya seluruh masyarakat kalau sudah punya prinsip bahwa anak yang berada di lingkungan itu adalah anak kita, maka kita akan menjaga mereka, ya, akan menjaga mereka dan melindungi mereka. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian pihak warga masyarakat juga, masyarakat sekitar harus bekerja sama, tetap menjalin terus kerjasama dengan pihak sekolahnya. Terus mengadakan komunikasi, barangkali ada di antara warga-warganya yang kebetulan bersekolah di sekolah tersebut untuk tetap action untuk menyelesaikan ataupun untuk mencegah masalah-masalah yang terkait dengan bullying. Itu barangkali. Oke, luar biasa ya, berarti. Untuk mencegahnya. Betul, pencegahannya banyak ya Pak ya, tidak hanya dari satu sudut pandang, ternyata dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri malah ya Pak ya. Iya, dari diri sendiri. Betul. Jadikan semua tempat itu aman untuk anak-anak, begitu ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Oke. Bit, tanya lagi nih Bit, ada yang mau ditanya lagi ke Bapak? Jadi cara menjauhi dan menghindari perundungan itu seperti apa Pak? Oh iya. Kalau cara melindungi hal-hal untuk perundungan tersebut tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak ya, oleh Bapak sendiri ya, yang tadi kita tetap mengembangkan budaya pertemanan positif ya, kemudian juga tetap menjaga, membantu menegakkan aturan sekolah, kemudian dan lain-lainnya. Itu yang salah satunya, biar kita tidak menjadikan sasaran untuk dibully. Ciptakan rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Penting tuh. Ya. Betul, kita berprinsip bahwa semua orang itu sama. Ya. Itu yang harus. Itu barangkali. Oke. Jadi itu Bit caranya ya, tumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Dan kalau supaya kita tidak melakukan perundungan pun, kita harusnya nggak boleh memandang orang lain di bawah kita, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Benar. Tapi sekolah kita aman ya Pak ya? Aman dari bullying? Alhamdulillah. Sampai Sampai saat ini alhamdulillah di sekolah kita aman-aman saja. Aman aja. Jadi nggak perlu khawatir di sekolah kita. Insya Allah jauh dari kata bullying ya Pak ya? Iya. Kembali ke tadi, walaupun kita lihat di prosentase secara grafik bahwa yang cukup tinggi bullying itu di kalangan
usia SD SMP. SMP, betul. Nah, kebetulan sebagaimana kita sadari bersama bahwa usia SD SMP, SD paling-paling SD saya memperkirakan sekitar kelas 5-6 ya, kelas 5-6 ya, karena dia sudah menginjak masa peralihan, masa remaja ya, masa remaja, di mana yang disebut masa remaja adalah masa pertumbuhan antara anak dan dewasa, sehingga di sana banyak hal-hal yang katakanlah luar biasa ya, yang disebut dengan perkembangan manusia di masa remaja itu luar biasa, sehingga semua kejadian itu pasti menjadi pemecah rekor dalam persentase ya, dalam persentase. Tapi jangan salah bahwa bukan hanya hal ini saja, dalam prestasi juga pasti dalam prestasi juga yang dicapai yang lebih tinggi adalah masa remaja. Betul, kalau kita contohkan, kita sering lihat audisi, sering lihat pertandingan dan lain-lain, itu kelompok remaja yang menjadi menguasai. Tidak ada audisi antar emak-emak. Iya betul, semangatnya masih semangat on fire gitu ya mereka benar, ya. Betul. Pencarian jati diri mungkin nggak sih Pak? Ya iya jelas. Pasti, ya? Pencarian jati diri masih masih belum tetap pendiriannya, masih mencari jati diri sendiri. Betul. Ya itu ya, fase-fase itu betul sekali ya, memangnya kita harus berimbang begitu ya Pak, yang melihatnya begitu ya. Benar sekali. Oke, tadi juga Bapak sudah membahas bahwa ternyata kalau ada terjadi ya naudzubillah min dzalik sebetulnya ya, tapi kita insya Allah terjauh dari bully itu sudah ada timnya gitu ya Pak, kalau mau melapor begitu. Kalau misalkan Pak ada anak yang aduh saya takut kalau langsung melapor ke tim khusus tersebut begitu Pak, kira-kira harusnya melapor ke siapa dulu? Ke teman kah? Ke wali kelas? Atau ke siapa Pak baiknya Pak? Sebetulnya karena yang tadi juga dari pihak tim pengaduan maupun guru BK terjamin kerahasiaannya, terjamin segalanya, lebih baiknya tanpa ada pihak lain yang menolong, itu lebih baiknya yang bersangkutan aja langsung ke ruangan, langsung ke tim. Pak, saya kejadian saya dibully seperti ini gitu. Oke. Kalau langsung melapor, kalau yang ada yang bantu itu Bu suka gimana ya? Bisa ngomong gitu tuh Bu ke yang ngebulinya cina. Kita dibully lagi. Iya. Oh iya. Oke. Dikhawatirkan kalau melalui orang lain taruh bisa ditambah atau bisa dikurang. Betul. Oke. Kita juga punya prosedur manakala ada kejadian bullying, di sekolah kita. Salah satu contoh misalnya di kita terjadi bullying. Ini salah satu prosedur ketika ada siswa yang dibully, cepat-cepat mengadakan atau menyampaikan ke pengaduan ke tim ya, menyampaikan ke tim ya. Siapa saja yang mau menyampaikannya. Kalau misalnya ketika dibully ada saksinya, itu lebih bagus, lebih bagus. Kemudian nanti setelahnya pengaduan ke tim, baru pengaduan akan diterima oleh tim pengaduannya. Siapa saja yang ada di timnya tersebut yang tadi saya sampaikan, dari mulai guru BK, ada wali kelas salah satunya, kemudian pembina OSIS. Nah, itu pengaduan, apakah pengaduan ini diterima atau enggak, nanti kita langsung cek, kemudian cek konfirmasi, yang ininya dipanggil dan kita bereskan bersama-sama. Kalau misalnya sampai tidak beres, setelah kita klarifikasi, mungkin saja kita langsung melakukan analisis masalah. Yang disebut analisis masalah bisa diselesaikan atau di mediasi secara internal mediasi secara internal, atau mungkin saja bisa ke
tingkat kecamatan sampai ke kepolisian sampai kejaksaan. Iya, Mungkin betul. saja sampai ke arah sana. Tapi naudzubillah min dzalik. Iya, naudzubillah Mudah-mudahan min dzalik, pertama tidak ada yang bullying di sini. Iya, betul. Walaupun ada, cukup bisa diselesaikan oleh tim kita di sini. Barangkali itu. Bagus sekali, betul. Dan ternyata sedetail itu ya, prosedurnya justru banyak ya Pak benar ya. sekali. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu ya, benar-benar penyelesaian yang apa namanya secara empirik begitu, Iya. tidak berdasarkan subjektif ya. Oke deh Pak, kita sudah sampai di ujung pertanyaan nih Pak. Ujung pertanyaannya mudah saja Pak. Pesan nih Pak untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Kramat Mulia. Kebetulan kemarin Hari Anak nih Pak. Ya, Iya, alhamdulillah ya. benar, ya. Kita sisipkan pesan nih, kira-kira dari Bapak pesan buat siswa-siswi kita seperti apa Pak? Harapan ke depannya. Pesan Bapak tidak akan panjang lebar, tidak akan panjang lebar. Pesannya cuma 2 kata. Bullying, stop, kasih sayang, yes. Oke. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sudah hadir di episode 2 kali ini bersama kita ya Bit ya. Amin. Di episode 2 Next Spot Simpati yang mengangkat Iya. tema bullying. Jadi bullying no, bullying stop atau bullying no, Pak? Bullying stop, Oke, bullying stop. kasih sayang, yes. Luar biasa ya. Kita sekali lagi sekolah kita terhindar ya Pak ya dari bullyingnya. Amin ya robbal alamin. Oke deh, itu dia tadi bincang-bincang singkat kita di siang hari ini bersama Pak Daryono, guru BK kita. Beliau sudah menjelaskan secara detail mulai dari definisi apa itu bullying, jenis dan lain sebagainya sampai tindakan preventifnya seperti apa. Bahkan di akhir pun dikasih tahu bahwa kita sudah ada tim khususnya begitu untuk menangani ini karena kasus bullying ini bukan kasus yang sembarangan bisa ditangani begitu ya. Dan alhamdulillah sudah sangat sigap sekali di sekolah kita ya. Oke Bit, kasih tahu dong teman-teman jangan lupa untuk apa Bit? Seperti biasa, jangan lupa subrek, comment, and like ya seperti itu. Jangan lupa di-share juga Ya, ya. jangan lupa di-share. Oke. Satu kali lagi. Ada yang kosong di sini Bit. Ini teh buat apa sebetulnya Bit? Sponsor. Tolonglah sponsor. Jadi siapapun yang mau mensponsori acara ini space-nya lumayan banget loh ya. Space-nya lumayan banget, produk kalian atau apapun deh bisa ditampilkan di sini. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol singkat juga begitu. Iya. Oke deh. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama, Semoga kita iya. bisa bertemu di episode lainnya. Amin, amin. Semoga kita bisa bertemu lagi di ruangan ini dengan topik yang berbeda begitu ya amin. Pak ya. Ya, insya Allah. Terima kasih juga Bit sudah menemani Ibu pada siang hari ini. Terima kasih buat kru juga yang sudah sigap di acara Next Spot Simpati pada kali ini. Nanti kita ketemu lagi di Next Spot Simpati episode 3. Kira-kira siapa narasumbernya, siapa gestarnya, nantikan aja ya. Waktunya kita pamit undur diri Bit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Goodbye.